Halo teman-teman, selamat datang di Rajutan Kesabaran. Mari belajar bersama-sama. Kita akan membuat super beautiful bag ini. Sebelum mulai, jangan lupa klik dulu untuk dukung channel kita. Nah, langsung saja. Tas ini adalah tas mawar serut yang isinya sekitar ada 12 mawar dengan ukuran panjang diameter 15 cm, tingginya tas ini juga 15 cm. Selanjutnya ini adalah benang polikilap. Kita butuh 2 benang putih, 1 hijau dan 1 merah. Itu nanti masih lebih ya. Hakpennya ukuran 4.0 mm. Oke, langsung kita mulai, let's go. Ini akan kita rajut yang bagian putih ini 2 benang sekaligus, jadi benangnya double agar nanti hasilnya itu lebih kuat kokoh gitu ya teman-teman. Dan ini berhubung polikilap ini benangnya sedikit tipis, jadi kita double. Pertama, buat magic ring seperti biasa, magic ring seperti ini. Lalu kita awali dengan 2 chain, 1 2. Nah, di putaran 1 ini atau round 1 kita akan membuat 12 double crochet. Nah, ini ada 1, sudah kita buat 1 double crochet, lalu 2 sampai nanti mengelilingi lingkaran sebanyak 12 double crochet. Nah, yang kita buat pertama ini adalah alas tasnya ya teman-teman. Jadi kita tinggal bulat ini. Nah, ini sudah 12, 1 putaran pertama R1 12 double crochet. Sudah selesai, kita tutup dengan slip stitch. Kemudian round 2 akan kita awali dengan chain lagi seperti tadi. Setiap round kita awali dengan 2 chain seperti ini. Nah, dan di round 2 ini setiap stitch, nah ini stitch itu kita isi 2 double crochet. Nah, ini sudah 1, kita masukkan ke stitch yang sama 2. Nah, jadi setiap stitch isinya 2. Nah, ini stitch kedua kita isi 1, kemudian 1 lagi. Nah, itu namanya double crochet increase. Nah, 1 stitch isinya 2 double crochet. Nah, 1, ini stitch ketiga 2. Nah, stitch ketiga juga isinya 2 double crochet sampai seluruhnya ada 24, karena tadi kan 12 di round 1, round 2 ini karena 1 stitch isi 2 jadi 24. Selesai round 2 kita tutup dengan slip stitch, lalu kita lanjut round 3 seperti biasa 2 chain untuk memulai. Nah, round 3 ini kita akan membuat di stitch pertama yaitu 1 double crochet, kemudian di stitch kedua di bolongan selanjutnya itu kita isi double crochet increase atau 1 stitch isi 2. Nah, gitu terus polanya teman-teman. Di round ketiga ini seperti ini polanya. 1 terus double crochet increase, 1 DC, ini 1 DC nih di bolongan ketiga atau stitch ketiga. Kemudian yang keempat, bolongan keempat isinya 2 DC atau 2 double crochet increase. Nah, gitu terus. 1. Nah, ini sudah 2 bolongan terakhir atau 2 stitch terakhir. 1, berarti stitch terakhir kita isi dengan 2 double crochet. Nah, seperti ini 1 2. Nah, jadi polanya seperti ini terus. 1 DC kemudian DC increase. Nah, selesai, kita tutup dengan slip stitch seperti biasa. Seret. Nah, ini round 3 sudah kita selesaikan. Round 4 dimulai dengan 2 chain, kemudian double crochet. Nah, double crochet lagi di stitch selanjutnya atau bolongan selanjutnya. Nah, di bolongan ketiga ini baru kita double crochet increase atau 1 bolongan atau 1 stitch isi 2 DC. Polanya gitu terus. 2 DC plus double crochet increase. Nah, ini 1, kemudian di sebelahnya 1, jadi sudah 2 kan. Terus di sebelahnya diisi 2. Nah, jadi polanya gitu terus, nambah 2 DC kemudian DC increase, gitu terus sampai mengelilingi lingkaran. Nah, round 4 sudah kita selesaikan. Ini totalnya ada 48 ya.
kita lanjutkan round 5, diawali dengan 2 chain, lalu dimulai dengan double crochet seperti biasa. Nah, sekarang double crochetnya 3, 1, 2, 3, diawali dengan 3 double crochet, baru double crochet increase atau satu bolongan diisi 2 DC. Nah, jadi polanya itu seperti itu teman-teman, nambah tadi 1 tambah double crochet increase, terus 2 DC tambah double crochet increase. Nah, sekarang di round kelima ini 3 DC tambah double crochet increase, gitu terus rumusnya di round 5. 3 DC plus double crochet increase atau satu bolongan diisi 2 DC. Nah, selesaikan sampai satu putaran selesai, totalnya ada 60 chain. Ya, kalian hitung saja, teman-teman bisa hitung untuk memastikan hitungannya benar. Nah, lanjut, ini adalah round 6, kita awali dengan 2 chain sudah. Nah, kalau tadi 3 ya, sekarang 4. Nah, 4 DC biasa setiap chain, 4 double crochet, 1, 2, 3, 4, kemudian dilanjutkan dengan 2 double crochet di dalam satu stitch alias double crochet increase. Nah, gitu terus rumusnya, 4 double crochet plus double crochet increase sampai memutari semuanya selesai. Nah, ini 3, 4 berarti di chain terakhir itu kita isi dengan 2 DC alias double crochet increase, gitu terus. Nah, sudah selesai. Ini totalnya round terakhir ini, alas kita sudah jadi. Ini totalnya ada 72. Yang putaran terakhir ini ada 72 chain. Nah, sudah selesai, kita ukur teman-teman. Pastikan sudah 15 cm. Kalau belum 15, teman-teman bisa nambahi. Nah, atau ini 14,5, enggak apa-apa karena nanti. Oke, selanjutnya kita mulai naik ya untuk membuat badan tasnya. Kita mulai dengan putaran pertama, diawali dengan 2 chain. Ini tadi 2 chain sudah siap ya, teman-teman. Kita hitung mulai putaran pertama lagi untuk badannya ini ya. Nah, diawali dengan 2 chain. Selanjutnya kita akan membuat HDC cluster seperti ini ya teman-teman. Istilahnya cantol terus masuk. Cantol 2 kali. Nah, baru kita tutup. Seret, ditutup dengan 1 chain. Kemudian lagi. Nah, satu tempat ini kita akan melakukan HDC cluster. Ini namanya HDC cluster, cantol masuk 2 kali. Terus 1 chain, terus ditambah cantol masuk 2 kali lagi seperti ini, terus ditutup dengan 1 chain. Nah, ini sudah kita tutup. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Lanjut. Nah, ini kita skip 2 stitch. Nah, kita skip 2, baru kita masukkan HDC cluster cantol masuk ini 2 kali. Nah, ini sudah cantol 1, terus cantol yang kedua 2 kali, terus ditutup dengan 1 chain. Nah, kemudian di tempat yang sama kita buat lagi HDC cluster cantol masuk ini. Saya namanya cantol masuk 2 kali. Lalu kita tutup dengan 1 chain, gitu terus. Ingat, setiap ini kita beri jarak 2 stitch. Nah, ini sudah kita skip 2 stitch atau diberi jarak, langsung seperti itu lagi. Cantol masuk atau HDC cluster 2 kali, terus tutup dengan 1 chain, tempat yang sama 2 kali lagi, seret, cantol masuk, kemudian kita tutup dengan 1 chain lagi. Nah, sudah 2 seperti ini, kita skip 2 chain, terus buat lagi di sebelahnya dengan cara yang sama sampai nanti memenuhi keliling lingkaran, sudah mengelilingi seluruh lingkaran. Oke, kita mulai round 2 atau putaran kedua. Ini round 1 kita tutup dengan slip stitch dulu, ditutup. Kemudian round 2 kita awali dengan 2 chain. Ya, seperti biasa kita awali dengan 2 chain, 1, 2. Nah, kita lanjut HDC cluster atau cantol masuk lagi seperti tadi, sama 1, 2 kali cantol masuk, kemudian kita tutup dengan chain, 1 chain. Nah, lanjut di tempat yang sama kita lakukan cantol masuk 2 kali, 1, 2, dan ditutup dengan 1 chain. Nah, sudah gitu terus teman-teman.
Lalu di lubang selanjutnya, nah ini meneruskan bawahnya tadi. Jadi kita buat di round 2 sampai round selanjutnya itu setiap kita masukkan HDC clusternya itu di tengah-tengahnya sini. Nah nanti akan membuat pola yang bagus teman-teman. Lanjut, cantol, kemudian 2 lagi, 2 HDC cluster, 1 2. Pokoknya tempatnya di situ nanti ya. Terus ditutup dengan 1 chain, lanjut ke lubang selanjutnya gitu terus sampai mengelilingi lingkaran, mengelilingi round 2. Nanti teman-teman bisa lanjut round 3, round 4 sampai selanjutnya seperti ini terus, sama polanya ya. Ini HDC clusternya dimasukkan ke sela-sela itu, sela-sela HDC cluster yang di bawahnya. Gini terus. Nah, ini 2 kali. Kita tutup dengan 1 chain, lalu setiap round kita tutup dengan slip stitch seperti ini. Nah ini round 2 sudah selesai, kita tutup dengan slip stitch dan mengawali round selanjutnya atau mengawali putaran selanjutnya kita awali dengan 2 chain seperti ini. Nah teman-teman tinggal masukkan, nanti melanjutkan seperti itu, sama polanya seperti yang bawah itu. Nah seperti ini, tinggal melanjutkan terus 2 kali HDC cluster, tutup dengan 1 chain, kemudian di tempat yang sama lanjutkan dengan HDC cluster lagi 2 kali, 1 2, ditutup dengan 1 chain, lanjut ke samping sampai nanti ke atas seperti ini. Nah kalau sudah agak ke atasnya udah agak tinggi seperti ini penampilannya teman-teman, semakin kelihatan ya tas kita yang cantik ini. Oke. Nah ini kayaknya sudah di round berapa ya ini, 10 atau pokoknya tinggal sedikit lagi kita akan sampai ke ukuran yang kita mau, yaitu 15 cm. Kita membuat HDC cluster ini sampai ke round 15 teman-teman. Nanti ada 15 round untuk mencapai 15 cm ukurannya. Gitu. Semangat teman-teman. Lanjut. Set. HDC cluster ini namanya, cantol masuk. Oh ya, HDC itu adalah singkatan kepanjangan dari half double crochet. Kalau yang tadi untuk membuat alasnya kita kan pakai DC atau double crochet, kalau sekarang HDC. Nah ini sudah tinggi, kelihatan tinggi, dan ini udah finish di round 15 teman-teman. Jadi ke atasnya 15 putaran ya teman-teman, hitung saja. Kalau sudah 15 putaran dan diukur sudah 15 cm, berarti sudah. Kalau kurang tambahin lagi ke atas. Teman-teman ingin ukurannya nambah, bisa banget, tinggal nambahi ke atas gitu. Kalau kita ini buatnya ukuran 15 dan sudah selesai 15 cm dengan 15 putaran ke atas, kita tutup dengan slip stitch dan nanti kita gunting. Nah, kita penggaris dulu biar kelihatan pasnya, jangan sampai hanya menduga-duga ya teman-teman. Nah ini sudah kita tutup, kita kunci supaya tidak ambiar alias brodol. Apa itu brodol ya teman-teman, apakah tahu? Nah lanjut, sekarang kita akan membuat daun. Nah daunnya ini daun bunga mawar, kita awali dengan chain ya seperti biasa teman-teman. Chainnya kalau saya biasanya kita selip-selipkan ujungnya seperti ini di sela-sela chain. 1, 2, supaya itu sisa benang itu enggak brodol itu alias enggak ambiar. Sudah 2 chain. Lalu nah ini kita akan membuat single crochet. Nah, mengelilingi itu semuanya lingkaran. Nah single crochet 1, 2, semua stitch, semua bolongan kita masukkan untuk membuat single crochet. Single crochet biasa seperti ini teman-teman, SC ya, single crochet. Nah pokoknya setiap lubang kita masuki untuk membuat single crochet seperti ini sampai selesai mengelilingi lingkaran ini, lingkaran tas kita yang
beautiful ini. Nah, kira-kira ini kalau dihitung dari bawah tadi ya sekitar 72 lah ya. Misal ada lebih atau kurang nggak teman-teman, yang penting ini full dengan hijau. Kita fully dengan hijau dengan cara membuat single crochet seperti ini. Nah, sudah selesai di ujung, kita akan gabungkan dengan yang awal tadi dengan cara seperti biasa, tutup dengan slip stitch. Oke, selesai. Kemudian, nah ini mulai kita membuat daun 1, 2, 3, 4, 5 chain. Lalu kita selipkan ke bawah. Kita buat SC ke bawah, di putih yang bawah, sela-sela antara hasil timbulnya itu, pokoknya di sela-sela timbul itu ya. 1 SC, kemudian 1 HDC, kemudian DC, ini adalah daun ya teman-teman. Nah, kemudian DC lagi, jadi 2 DC. Ini rumusnya kita tulis di atas. Kemudian HDC, lalu terakhir single crochet alias SC. Nah, sudah jadi daunnya. Kita akan membuat daunnya ini berpasangan ya teman-teman. Jadi ini sudah satu, dia masih sendirian, kita kasih pasangannya. Kita buat pasangannya 1, 2, 3, 4, 5 chain lagi. Nah, sekarang kita kaitkan di sela-sela yang sebelahnya. Nah, ini jarak 2 ya, jarak 2 timbulan pola ini. Nah, di sela-selanya ini kita buat single crochet. Kemudian daunnya mulai 1 SC, 1 HDC, kemudian 2 DC, 1, 2, kemudian 1 HDC, 1, lalu terakhir 1 SC, 1. Nah, sudah berpasangan daun kita, teman-teman bisa perhatikan posisinya seperti ini ya. Lalu kita lanjutkan SC di jalur utama. Nah, ini jalur utama. 1, sudah 1 SC, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi SC-nya dari daun satu ke daun yang lain itu ada 8 SC. Dan untuk patokannya, teman bisa lihat itu ada di jarak 1 dengan pola timbul itu ya, 1 pola timbul. Nah, seperti biasa 5 chain, lalu kita kaitkan ke bawah membentuk SC. Nah, lalu mulai membuat daunnya dengan cara yang sama. 1 SC, 1 HDC, 2 double crochet, 1, 2, 1 HDC, kemudian 1 single crochet yang terakhir, 1 SC. Oke, kita buat pasangannya 5 chain, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita kaitkan ke bawah selisih satu apa itu namanya, timbul ini, timbulan apa ya kita sebut ya, kupu-kupu aja ya teman-teman, timbulan kupu-kupu. Kayak polanya ini seperti kupu-kupu bentuknya. Nah, seperti ini. Selisih jaraknya 1 ya, 1 timbulan kupu-kupu, 1 timbulan kupu-kupu. Di sela-selanya ini kita buat 1 SC. Nah, ini akan ketemu dengan daun sebelahnya.
Kita buat daunnya 1 SC, 1 HDC, kemudian 2 DC, 1 2, lalu HDC lagi, kemudian ditutup dengan SC. Nah, sudah selesai, daunnya sudah berpasangan. Kita lanjutkan SC di jalur utama. 1 2 8 ya ini teman-teman. 3 4 5 6 7 8. Nih, pokoknya antara daun satu dengan yang lain itu selisihnya kita lihat jaraknya itu dari timbul kupu-kupu ini, pola timbul kupu-kupunya itu selisih satu pola timbul ya. Kemudian dari jalan utama untuk benangnya ke bawah itu juga jarak 1 timbul kupu-kupu gitu teman-teman. Nah, ini kita buat lagi daunnya. Kita buat pasangannya. Tuh kan, jarak 1 lagi ketemu dengan daun sampingnya. Pokoknya pola timbul kupu-kupu ini bisa kita buat untuk jarak-jaraknya itu mudah sekali. Satu bundaran tas ini itu ada 24 pola, 24 itu timbul kupu-kupu ini. Jadinya dia itu kalau dibuat 2 pola timbul kupu-kupu itu isinya 1 daun, jadinya daunnya nanti ada 12 dan bunganya juga ada 12 pasang daun, dan setiap pasang daun terdapat 1 bunga mawar di atasnya gitu deh. Nah, ini yang terakhir, bunga terakhir sudah kita selesaikan. Kemudian bunga terakhir selesai, kita SC di jalur utama sampai bertemu dengan daun pertama seperti itu. Nah, alhamdulillah selesai sudah pembuatan daun kita teman-teman. Kita kunci, tutup, dan jangan lupa sisanya ini diselip-selipkan supaya tidak ambiar alias merodol. Dan teman-teman bisa kasih korak ya untuk membuat itu benangnya nggak jerabut-jerabut. Jawa sekali ya. Lanjut, kita akan membuat the rose one, red rose. Nah, red rose ini kita pasang di tengah-tengah pasangan daun. Nah, ini daun yang kita buat tadi kan. Setiap daun itu berpasangan. Nah, di tengah-tengah daun kita buat red rose flower. Nah, red rose ini alias bunga mawar itu dibuat dari 15 atau 20 ya? 15 teman-teman. 15 chain. Nah, kita awali dengan 15 chain. Ini sudah berapa ini? Pokoknya 15 chain. Nah, lanjut terus hitung sampai 15. Kalau sudah 15, setiap stitch, setiap bolongan ini kita isi dengan 3 DC. Nah, ini bolongan pertama, 1 2, aduh nyantol. Namanya juga ngerajut, kadang menyantol. 2 3. Lanjut ke bolongan atau stitch selanjutnya. Nah, 1. Pokoknya setiap bolongan atau setiap stitch kita isi dengan 3 DC. 3 DC di tempat yang sama. Lanjut terus bolongan sampingnya, bolongan selanjutnya kita isi juga dengan 3 DC. 1, kok enggak fokus ini. 1 2 3. Pokoknya teman-teman gitu terus nanti sampai ke 15 itu sudah terisi 3 stitch semua. Dan yang terakhir 2 chain, lalu kita selipkan ke bawah ini. Nanti tutup dengan 2 chain
kemudian di slip stitch ke bawah seperti ini teman-teman. Tinggal kita gulung. Sudah bentuk mawarnya. Nah, ini adalah proses mengunci mawar atau kita ikat mawar ke daunnya. Caranya masukkan hakpen itu ke atas sampai ujung lipatan mawar yang atas, jangan, pastikan kena ya, kena tusukan hakpen. Lalu benang ini kita masukkan. Nah, jadi benang ini dimasukkan seperti ini, fungsinya untuk mengikat mawarnya. Pertama, mengikat mawarnya biar mawarnya itu enggak ucul alias brodol. Nah, kemudian dari situ mawarnya sudah terikat, kita ikat dengan daunnya. Caranya sama, tinggal seenaknya teman-teman lah, yang penting terikat. Kalau saya seperti ini, dicantol masuk, kemudian kita slip stitch, atau kalau susah di slip stitch langsung di SC aja enggak apa-apa. Pokoknya gimana caranya biar dia itu mengikat dengan bawahnya. Nah, tinggal di slip stitch aja, dicantolkan, masukkan, slip stitch gitu. Nah, sisa benangnya jangan lupa teman-teman selipkan ke atas supaya nggak kelihatan sisa benangnya, supaya harus rapih, finishingnya rapih. Dan ini juga berguna untuk mawarnya biar nempel ke daunnya. Nah, jadi benang ini dapat menambah tali ikatan antara mawar dan daun. Nah, yang terakhir kita akan membuat tali serut untuk tas cantik ini. Kita awali dengan 7 chain, 5, 6, 7. Ada 7 chain. Nah, kemudian 1 SC, kemudian 1 HDC, half double crochet, lalu DC 1. Kemudian ini kita akan half double DC lagi. Jadi DC-nya 2. Terus half double crochet alias HDC, kemudian terakhir adalah SC. Nah, kita akan membuat daun ya untuk ujung talinya. Kemudian SC lagi, teman-teman. Lalu kita tambah 1 chain dan ini diselipkan supaya ujung daunnya itu lancip ya. Caranya seperti ini. Nah, kemudian slip stitch. Teman-teman kalau belum paham diulang-ulang aja video yang bagian ini. Nah, agak susah nih nyelipinnya. Ayo set. Nah, sudah slip stitch di ujung. Lalu kita ke sisi selanjutnya, diawali dengan 1 SC, lalu HDC, lalu 2 double crochet, 1, 2, terus HDC lagi, half double crochet, lalu terakhir adalah SC. Aduh, ambil nih HDC saya. HDC terus SC. Nah, kita tutup daun ini dengan slip stitch nanti. Nah, slip stitchnya udah, teman-teman tinggal cantolin ke stitch pertama. Nah, sudah slip stitch, lalu kita akan chain untuk membuat talinya. Ini kan ujungnya daun ini kan, nah tengahnya ini kan tali. Ini ada 100, teman-teman buat 100 chain, atau dikira-kira saja sampai kira-kira sekeliling lingkaran ini, sekeliling tas. Kemudian ini daun selanjutnya, tadi 100 chain tambah 7 chain untuk buat daun di ujung satunya ya. Sama 1 SC, kemudian 1 HDC ini, kemudian 2 double crochet, ini sudah 1, terus 2, ini daun ujung satunya ya teman-teman. Di sini kita sedang membuat daun ujung satunya. Kemudian 1 HDC, lalu SC. Nah, selanjutnya kita pindah ke sisi satunya. Caranya bisa seperti ini ya. Caranya dengan slip stitch
atau HDC atau SC juga bisa. Terus kita awali dengan SC, terus HDC, lalu double crochet seperti biasa ya, sisi satunya 2 DC itu sudah 1, lalu 2, kemudian ini adalah HDC, lalu terakhir SC atau single crochet. Sudah, kemudian kita buat lancip supaya daunnya lancip, tambah 1 SC, kemudian kita slip stitch. Ini begini caranya teman-teman, seperti tadi ya, di slip stitch di ujung, set gitu. Nah, kita ulang lagi. Pokoknya caranya di SC terakhir tambah 1 SC lagi, terus baru slip stitch. Nah, terus ini kita tutup dengan slip stitch dan dikunci. Kita gunting. Selesai teman-teman. Jangan lupa sisa-sisa benang seperti ini bisa diselip-selipkan lalu dibakar ya pakai korek api. Supaya apa? Supaya tasnya hilang ya, enggak. Supaya ini untuk ujungnya aja, jangan sampai terjadi banyak yang kena api ya teman-teman. Pastikan cuma ujung benangnya aja yang kita kena api agar dia itu ujungnya tidak kemana-mana atau stay di tempat itu. Nah, begini kira-kira penampakan tali kita. Sudah jadi 1, kemudian kita buat 1 lagi. Jadi ada 2 tali seperti ini, buatnya sama teman-teman. Nah, ini adalah proses pembakaran ujung-ujung tali. Nah, teman-teman bisa tempel-tempel aja kayak gini untuk mengunci. Dia juga berguna selain sebagai perekat dari benang, dia juga merekatkan ke objek alias ke daunnya itu. Nah, kita akan masukkan talinya kemana? Ke pasangan daun yang kita buat tadi teman-teman, di sela-sela daun ini ya, di sela-sela daun tas kita. Nah, seperti ini, muter sampai mengelilingi tas sampai ujung, ketemu ujung. Nah, ini terus tempatnya di situ ya, di sela-sela daun. Nah, ini sudah hampir ketemu dengan ujung pertama tadi. Yes, sudah bertemu. Shred. Nah, ini baru 1 tali teman-teman. Tali satunya biar nanti tarikannya ada 2 ya, sisi samping 1 dan samping satunya. Nah, ini 1 sudah selesai. Kemudian teman-teman bisa paskan gini ya, supaya panjangnya sama, tinggal ditarik-tarik mengepaskan. Set. Nah, ini jarak 6 mawar untuk sisi sampingnya. Kita masukkan talinya. Nah, nanti akan kelihatan talinya ada di kedua sisi sampingnya. Sama seperti tadi, muter, diselipkan di bawah atau di sela-sela daun mawar tas kita. Set, muter sampai ujung, ketemu ujung seperti ini. Nah, akhirnya kita bisa serut dan cakep seperti ini. Alhamdulillah, tas mawar cakep kita sudah jadi. Nah, untuk teman-teman yang ingin membeli rajutan kit atau perlengkapan rajut membuat bunga mawar ini, bisa langsung hubungi Rajutan Kesabaran di Instagram atau hubungi nomor di bawah ini ya. Kalian akan mendapatkan 4 benang sekaligus, dan juga tutorial PDF maupun videonya, dan bisa konsultasi secara gratis. Yo, thank you teman-teman, sampai jumpa lagi.